Perkenalkan, nama saya Syihab Muhammad Ubaidillah, NRP 19 dari Prodi D3 Teknik Informatika PNSP Dago Sumeneb. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Udin, yaitu tentang karya ilmiah yang Bapak sendiri sudah mengirimkan kepada kita, mahasiswa PENS D3 PNSP Dago Sumeneb. Link yang ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Yang pertama ada sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama harus ada cover, judul, daftar isi. Dan yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Bab kedua, landasan atau teori ataupun bisa dikatakan isi. Yang ketiga ada pembahasan atau penyajian hasil penelitian. Yang keempat ada penutup. Yang terakhir ada daftar pustaka. Dalam karya ilmiah ada aturan-aturan yang harus diikuti, seperti halnya font, spasi, dan ukuran kertas. Font pada karya ilmiah menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12 dan harus menggunakan kertas A4. Begitu juga dengan margin. Margin pada top itu menggunakan 3 cm dan bottom menggunakan 4 cm dan left menggunakan 3 cm dan yang bagian kanan menggunakan 4 cm. Dan juga pada penulisan bab dan subbab, tulisan harus ditebalkan menggunakan bold pada menu. Huruf pertama, setiap katanya ditulis huruf kapital. Sama halnya menulis judul-judul pada umumnya, seperti contoh tata cara penulisan karya ilmiah. Nah, tata cara T menggunakan huruf besar, C pada tulisan cara menggunakan C huruf besar, penulisan P dengan huruf besar, karya ilmiah K dan I-nya menggunakan huruf besar. Namun, pada penulisan bab dan subbab ada pengecualian bahwa kata tugas dan kata preposisi seperti kata hubung di, ke, ataupun dari tetap ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Nah, di dalam subbab sendiri terdapat anak subbab yang juga memiliki aturan-aturan tertentu. Seperti halnya anak subbab harus ditulis dengan font italik. Dan lagi masih sama seperti judul-judul pada umumnya, bahwa awal setiap huruf ditulis dengan huruf besar, kecuali kata preposisi ataupun kata hubung, kata sambung, dan kata tugas. Ada juga ketentuan selanjutnya, yaitu jarak antar bab. Dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Sedangkan pada penulisan subbab, antara jarak bab dan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi. Dan untuk penulisan kalimat awal, setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Ketentuan selanjutnya itu ada judul artikel. Yang pertama, judul artikel harus menggunakan huruf kapital semua. Yang kedua, harus ditebalkan. Yang ketiga, harus menggunakan font Times New Roman. Yang keempat, posisi penulisan judul harus berada di tengah. Dan pada penulisan judulnya juga tidak boleh menggunakan menu underline ataupun bisa dibilang garis bawah. Selanjutnya ada penulisan paragraf. Untuk penulisan paragraf atau alinea dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat aturan-aturan penulisan yang diantaranya adalah sebagai alinea baru ketika diketik dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Ada juga ketentuan yang mungkin tak kalah penting dengan lainnya, yaitu penulisan struktur lain. Dalam penulisan nama-nama dan alamat institusi dalam karya ilmiah ini ditulis yang letaknya terdapat di bawah judul artikel.
Penulisannya pun diberikan jarak antara antar judul artikel dengan penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dengan jarak 1,5 spasi. Nah, berikut ini ada beberapa penulisan struktur dalam karya ilmiah. Ketentuannya bisa diperhatikan, sudah saya sertakan di dalam video. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai karya ilmiah. Kurang lebihnya dapat kita pelajari sendiri. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan dalam bentuk video saya mohon maaf.